semuanya teman-teman ngonten di Palmarum. Kembali lagi nih dengan segmen yang kayaknya asik buat ditunggu-tunggu karena kita bakal ngobrolin topik-topik yang seru buat teman-teman pemuda dan remaja. Nah saat ini kira-kira topik apa lagi ya teman-teman yang akan kita angkat buat kita diskusikan dan kita sharingkan bersama? Teman-teman bisa like dulu, subscribe dulu, juga bisa komen-komen dulu kira-kira apa nih yang oke buat kita bareng-bareng. Nah pokoknya jangan lupa juga nih konten ini di-share ke teman-teman kalian, ke gereja-gereja kalian supaya yang nonton kita itu semakin banyak dan semakin berbobot. Ya, teman-teman konten semuanya, hari ini kita akan enaknya bahas apa dulu nih ya? Ngenalin tema apa ngenalin narasumber dulu nih? Narasumber dulu. Soalnya udah dipajang ya dari tadi. Dari tadi udah diem aja soal aku kan. Jadi kenalin aku boleh Oke, gak? boleh. Okay. Ya di depan saya ada seorang cewek cantik teman-teman. Aduh jadi malu. Namanya adalah Mbak Kanya. Hai semuanya. Halo, salam kenal. Mbak Kanya ini dari GKJ mana Mbak? GKJ Gandaria. Weh, GKJ Gandaria nih. Kita juga syutingnya di mana nih Mbak? GKJ Gandaria dong. Jadi ini support by GKJ Gandaria ya teman-teman hari ini. Nah Mbak Kanya ini kalau boleh tahu profesinya apa Mbak? Aku sekarang jadi terapis anak berkebutuhan khusus. Weh, ini teman-teman ada clue sedikit ya. Narsumnya adalah terapis anak berkebutuhan khusus. Apakah konten kita tentang anak berkebutuhan khusus Mbak hari ini? Bukan tapi ya. Jadi ini nyambung gak nih antara tema dengan narasumber nih? Saya juga bingung sih waktu ditawarin, tapi ya iya aja gitu. Iya. Karena kita lebih ke sharing ya Mbak ya. Iya, kita betul. sharing bareng ya. Ya teman-teman udah bisa tebak kira-kira temanya apa? Ya, hari ini kita akan membahas tentang healing. Ya, nah gimana teman-teman? Apa sih yang healing itu apa sih Mbak sebenarnya? Healing itu kalau bahasa Indonesianya tadi apa? Menyembuhkan. Iya, pemulihan penyembuhan ya. Iya, tapi kayaknya kalau bahasa anak muda bukan itu sih. Iya, kan kalau healing kan biasanya kita sakit gitu ya Mbak kalau mungkin di bahasa Inggris ya. Jadi sebenarnya kalau healing yang beneran tuh di rumah sakit ya. Di rumah aja bisa istirahat. Iya. Tapi kalau anak-anak muda kayaknya healingnya tuh kayak kalau misalnya mereka lagi penat terus pergi sejenak mungkin gitu kali ya, atau liburan gitu. Mungkin itu bagian dari healing sih kalau menurut aku ya. Jadi kalau sekarang tuh anak muda mah healing bukan yang dari rumah sakit terus sembuh, tapi jalan-jalan. Ada juga tau Mbak yang shopping healingnya? Oh ada juga nge-cafe mungkin. Terus ke Bali. Ke Bali, Labuan Bajo yang memakan banyak dana gitu ya Mbak. Iya mungkin. Kalau Mbak Kanya healingnya biasanya ngapain Mbak? Kalau aku healingnya, kalau aku mungkin nyebutnya bukan healing kali ya. Apa tuh? Kayak resting. Kalau aku lebih setuju kalau bilangnya sih resting. Bentar. Gitu. Ini menarik ya. Ini kan Mbak Kanya ini pendidikannya kan psikologi ya Mbak kalau nggak salah. Iya, bener kan ya? Psikologi betul. Ya, aku sudah mencermati nih narasumber kita. Jagonya apa gitu, bidangnya apa. Menurut Mbak Kanya nih kalau dari istilahnya itu lebay nggak sih Mbak? Healing, maksudnya healing yang kita pahami kan kadang tuh jalan-jalan sama istilah di dunia psikologi. Sebenarnya sih lebay enggak juga ya, cuman mungkin kurang tepat kali ya gitu. Karena kalau misalnya yang mereka bilang healing itu jalan-jalan, shopping, itu lebih kayak ya apa ya? Mungkin lebih kayak kegiatan yang membuat mental health kita oke lagi, atau ya mungkin resting aja, istirahat gitu. Jadi nggak menyembuhkan. Emang sebelumnya kenapa ya kalau menyembuhkan? Itu sih menurut aku ya. Berarti kalau healing itu cenderung ada sesuatu yang sakit gitu ya, dalam tanda kutip sakit gitu ya sebenarnya ya. Kalau misalnya dalam bahasanya sih gitu ya harusnya. Cuman dalam bahasa psikologi dulu sih waktu aku kuliah sih belum ada ya. Healing gitu. Ini. Aku kuliah juga udah lama sebenarnya. Jadi belum ada, baru-baru aja ini. Bisa buat clue nebak umur ya guys. Kuliahnya udah lama. Iya, udah lama kuliahnya. Oke. Nah, Mbak kalau misalnya tadi ya kita kan kadang nih Mbak aku suka denger tuh anak-anak muda kita yang healing. Itu biasanya
pulang-pulang malah ada juga yang stres gitu loh Mbak. Gara-gara kan mereka tuh suka ngidentikin healing itu dengan memakan banyak biaya. Aduh, gitu ya. healing sembuh kagak, tambah stres iya kayak gitu. Oh gitu. Berarti gak tepat dong healingnya. Karena Dia makin stres pulang. Kan harusnya orang kalau habis healing ya jadi lebih semangat gak sih? jadi nggak sembuh ya. Iya. Menurut aku sih, jadinya nggak tepat. Mungkin aktivitasnya nggak tepat atau emang mindsetnya bukan buat healing atau resting mungkin gitu. Jadi ya itu mungkin harus di-assess lagi ya ke diri sendiri. Apakah yang dia lakukan ini benar-benar membuat bisa menjadi lebih baik lagi kemudiannya gitu. Jadi menurut aku sih harus membuat kita jadi makin semangat, bukan malah jadi stres kalau misalnya habis healing gitu. Berarti itu apa yang salah Mbak ketika kita healing tapi kita tambah stres, apa yang salah sebenarnya dalam diri kita? Ya nggak tahu juga, tergantung masing-masing kali yang salah apa ya. Soalnya mungkin aktivitasnya sih atau mungkin mindsetnya sih dari awal emang bukan buat istirahat sejenak menenangkan diri, tapi udah deh pokoknya keluar aja deh, yang penting happy sekarang gitu, tapi nggak dipikirin besoknya, mungkin gitu. Jadi misalnya duitku tinggal 300.000 nih, nggak kafe habis 100.000, padahal belum bisa survive nih buat hari-hari selanjutnya. Atau all you can eat, abis itu no eating at all in the next week sama gitu sekali, kan. padahal nggak boleh dibungkus lagi. Iya, jadi ya mungkin itu sih ya. Tapi mungkin kita bisa ganti kali ya, jangan bilang healing ya, karena kayak tadi kan kita sebenarnya nggak terlalu setuju nih. Gimana kalau kita harus ganti mindset jadi ya udah take a rest atau nggak resting gitu. Karena setiap orang sih menurut aku emang harus resting kan, apalagi habis capek. Kayak misalnya satu hari nih kita pasti harus tidur kan malam-malam karena udah capek beraktivitas. Ya menurut aku dalam kehidupan sehari-hari juga pasti ada waktunya untuk beristirahat juga, untuk resting, dan menurut aku itu emang sesuatu yang baik untuk dilakukan sih gitu. Jadi istilah yang tepat teman-teman daripada healing itu adalah resting, daripada menyembuhkan itu adalah beristirahat ya. Oke, nah kalau Mbaknya biasanya restingnya ngapain Mbak? Restingnya aku tergantung kebutuhan. Nah ini juga penting sih menurut aku. Jadi nggak bisa disamain gitu loh, karena kadang-kadang kebutuhan kita beda gitu. Kalau misalnya nih aku lagi capek banget, aku biasanya mungkin pijit, manggil tukang pijit ke rumah gitu. Tapi kalau misalnya lagi creative mode, aku misalnya ini suka watercolor painting. Bisa melukis juga Mbaknya? Enggak sih, cuman ya yang ngedudel gambar aja gitu. Tapi kalau misalnya lagi energetik gitu, ke gym bisa juga, atau nggak berenang, salah satu yang aku suka. Jadi harus ini sih assessment diri sendiri juga ya. Tapi Mbaknya ini ya tipikal yang produktif banget ya? Tergantung. Kalau memang lagi gak mau produktif, Netflix aja seharian, gak apa-apa juga Nah sih. aku baru mau ngomong nih, membandingkan dengan diri saya ya, makanya ya, yang kalau healing itu aku biasanya yaitu nonton drakor, terus aku tuh merasa lebih happy kalau misalnya tidur seharian di rumah. Iya, tapi emang bisa beda-beda sih menurut aku Mbak. Oh gitu ya, tapi itu udah termasuk resting yang good, yang baik juga. Karena resting yang good itu adalah yang kita butuhkan. Jadi nggak ada aktivitas yang bad, good, or not good gitu. Tapi harus berdasarkan sama yang kita butuhkan. Itu sih. Soalnya kan kalau di sosmed ya Mbak, healing itu kan pasti orang-orang pergi keluar bikin konten, pemandangan-pemandangan yang kadang-kadang tuh orang-orang yang nggak suka keluar kayak aku tuh ngerasa apa aku tuh nggak healing ya, soalnya ya aku enjoy banget di rumah nih kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia lagi capek pergi-pergi, apakah itu membantu dia? Enggak kan? Atau misalnya dia lagi males nih ketemu orang, yaudah yuk nge-cafe yuk. Yaudah deh buat healing. Tapi dia gak healing pas di cafe karena dia capek kalau ketemu orang. Emang mungkin ya Mbak, orang yang biasanya happy nge-cafe, tapi suatu titik dia bosen nge-cafe gitu mungkin ya? Mungkin sih, menurut aku sih mungkin banget ya. Karena kayaknya apapun yang kita kerjakan pasti kita akan butuh istirahat sejenak sih dari apapun itu menurut aku gitu. Jadi kayak aku sebenarnya juga orang yang suka
ketemu orang gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya udah minggu ini banyak meeting, kayaknya mau tiduran aja deh di rumah, ya udah. Itu memungkinkan ya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang menyenangkan buat kita, tapi kalau kita lakukan terus-terusan juga ada satu titik jenuh gitu ya Kak ya. Pasti ternyata. sih menurut aku, walaupun itu sesuatu yang kita suka ya. Iya. Nah aku jadi ini Kak tertarik nih.